Manajer Arema FC Ali Fikri tidak bisa menahan tangisnya saat datang ke Stadion Kanjuruhan usai kericuhan yang menewaskan 125 orang usai laga Arema versus Persebaya. Seluruh pemain dan manajemen Arema FC Senin pagi datang untuk doa bersama dan tabur bunga di Monumen Kepala Singa yang berada di depan stadion. Isak tangis kembali pecah saat mereka terkenang peristiwa memilukan Sabtu malam lalu usai pertandingan derby Jawa Timur menghadapi Persebaya Surabaya. Usai tabur bunga, para pemain dan manajemen masuk ke tengah lapangan dan kembali mendoakan para supporter yang menjadi korban. Manajer dan pelatih Arema FC berharap peristiwa serupa tak lagi terulang. Kita minta maaf kepada seluruh keluarga korban ya. Apa itu yang meninggal atau apa yang sekarang lagi sakit, masih di rumah sakit. Dan semoga ini kejadian seperti ini yang seharusnya nggak terjadi. Kita bisa belajar lah, udah cukup. Saya percaya penegakan hukum di Indonesia akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kita pasrahkan penyelidikannya ke pemerintah yang lagi ngurusin ini semua ya. Sisa bekas kericuan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan masih belum sepenuhnya dibersihkan. Sejumlah barang seperti batu dan kayu hingga sepatu bahkan masih berserakan di pinggir lapangan. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menyambangi kantor manajemen Arema FC di Jalan Maijen DI Panjaitan, Malang, Jawa Timur. Hal tersebut terkait tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Sabtu malam. Sebelum meminta keterangan kepada manajemen Arema FC, Komnas HAM juga menemui Aremania dan keluarga korban untuk mengumpulkan informasi dan fakta dari berbagai sumber. Komnas HAM juga akan mendalami penggunaan gas air mata yang diduga menjadi pemicu kepanikan supporter hingga menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Beberapa informasi yang memiliki kedekatan pada satu fakta. Yang pertama, kekerasan memang terjadi. Kalau video yang nyebar itu kekerasan terjadi ya, ditendang terus kena kungfu begitu ya di lapangan. Nah itu tidak hanya Komnas pastinya bisa melihatnya, tapi semua orang juga bisa melihat itu. Terus juga penggunaan gas air mata yang itu kami sedang telusuri, kami sedang melihat dengan agak dalam anatomi stadion, cerita di saat itu pasca pertandingannya kayak apa. Rencananya Komnas HAM juga akan bertemu dengan para pemain Arema FC. Seorang gadis belia di Temanggung yang dilaporkan menghilang, kini tinggal nama. Korban ditemukan tewas mengenaskan terkubur di halaman rumah kosong Desa Campurjo. Ya pemirsa, selain kasus pembunuhan, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Baby Kristami. Kita awali informasi pada siang hari ini, pemirsa. Bocah laki-laki berusia 7 tahun menjadi korban penculikan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Namun korban berhasil melarikan diri dari orang yang menculiknya hingga ditemukan warga di kawasan Stadion Depati Amir. Nani Sulastri bisa bernafas lega saat bertemu kembali dengan putranya yang masih berusia 7 tahun ini. Bocah yang masih duduk di bangku SD ini sebelumnya ditemukan warga di kawasan Stadion Depati Amir, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Korban sempat dilaporkan hilang oleh ibunya ke kantor polisi setelah dibawa orang tak dikenal. Peristiwa percobaan penculikan itu terjadi saat korban menunggu ibunya mengambil rapot kakaknya di SMA Negeri 4. Beberapa pelajar melihat korban dibawa menggunakan sepeda motor metik. Korban diduga berhasil melarikan diri dari aksi penculikan setelah mencoba melawan. Mau ngambil
ngambil rapor kakaknya yang belum besar. Jadi karena adiknya aktif, saya titipin sama kakaknya. Kak, jagain adiknya ya, jangan lengah. Ternyata setelah saya keluar dari ruangan, hampir jam 3 ya, kurang 5 menit. Mana adiknya Kak? Nggak ada, katanya kan sama Mama. Lah kan Mama di dalam ngambil rapor. Kami sudah panik, jadi udah lari kocar-kacir situ, nanya situ sini. Kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seorang anak dalam posisi di pinggir jalan yang arah ke lapangan Depati Amir, lapangan bola tersebut. Maka kami pun meluncur ke sana, ternyata anak itu ada di situ, kami amankan dan kami serahkan ke orang tuanya. Para orang tua dihimbau untuk selalu mengawasi anak-anaknya saat bermain, terutama saat anak beraktivitas di luar rumah, dan memberi pemahaman kepada anak agar tidak mau didekati dan diajak oleh orang tak dikenal. Tega, sepasang suami istri di Karo, Sumatera Utara menganiaya keponakannya yang masih 4 tahun hingga kondisinya kritis. Pelaku kesal lantaran orang tua korban yang menitipkan korban usai bercerai ini tidak pernah memberikan uang ke pelaku untuk biaya hidup sehari-hari. Sungguh malang nasib F. Bocah 4 tahun ini harus terbaring di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan dalam kondisi kritis usai dianiaya oleh paman dan bibinya di Tanah Karo, Sumatera Utara. Tidak butuh waktu lama, Polres Tanah Karo akhirnya menangkap 2 pelaku. Penganiayaan ini terungkap setelah sempat dilihat salah satu warga yang melapor ke pihak desa dan mendapati korban tidak sadarkan diri hingga langsung dievakuasi ke rumah sakit. Bocah malang ini diketahui tinggal bersama pelaku usai dititipkan orang tuanya yang bercerai. Pelaku kesal lantaran orang tua korban tidak pernah mengirimkan uang untuk biaya hidup hingga dilampiaskan ke korban. Akibat dianiaya, 3 jari korban patah dan di sekujur tubuhnya banyak luka lebam, cakaran hingga sudutan rokok. Dan kini kondisi korban menurun karena pendarahan di otak. Kayu ini dipakai untuk memukul baik itu ke paha, ke badan, kemudian selain itu juga ada perbuatan menyundut dengan rokok. Menyundut dengan rokok. Tidak ada juga ya. Ya. Menyundut dengan rokok, setelah itu juga direndam di tempat yang sama. Pada saat direndam, yang bersangkutan itu sudah kurang lebih jam 7 malam gitu. Sesuai hasil pemeriksaan kami, dibuka bajunya dari rumah tadi, diangkat, terus kemudian diangkat dari rumah, kemudian dibawa ke kolam, kemudian yang bersangkutan diceburkan. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sang suami kini mendekam di sel tahanan Polres Tanah Karo, sementara istrinya menjadi tahanan rumah karena sedang hamil 9 bulan dan mengurus anaknya yang berusia 2 tahun. Seorang gadis 16 tahun di Temanggung, Jawa Tengah ditemukan tewas mengenaskan terkubur di halaman rumah kosong desa Campurrejo. Korban sebelumnya dilaporkan 10 hari menghilang oleh keluarganya. Usai diotopsi, jenazah Priyanti, gadis 16 tahun korban pembunuhan diserahkan ke keluarga. Warga Dusun Tegal Parakan, Desa Gemawang, Temanggung, Jawa Tengah ini kemudian langsung dimakamkan di pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah duka. Priyanti merupakan anak tunggal yang dilaporkan menghilang oleh keluarga sejak 20 September lalu. Korban pergi tanpa pamit sejak pagi, namun pada sore harinya korban sempat mengabarkan sedang bersama pacarnya. Korban mengaku mau pulang namun dilarang oleh pacarnya dan setelah itu korban tidak bisa dihubungi lagi. Menurut warga, korban merupakan sosok pendiam namun dikenal baik di lingkungan tempat tinggalnya.
masyarakat sini sudah berusaha mencari ke Tretep kemana-mana tersebar, tapi kan nggak tahu rumahnya kan, karena Tretep itu kan kecamatan, kan itu tidak bisa menemukan. Sebelumnya, jasad Priyanti ditemukan mengenaskan dalam kondisi terkubur di belakang rumah kosong Dusun Bakal, Desa Campurrejo, Tretep, Temanggung. Usai dibunuh, korban diduga dikubur di tempat tersebut untuk menghilangkan jejak. Namun lubang yang tidak terlalu dalam membuat salah satu bagian tubuh korban terlihat hingga ditemukan warga yang langsung melapor ke polisi. Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan luka jeratan di leher dan tangan korban. Kalau dari kejadian itu jelas ada unsur pembunuhannya. Kalau tidak pembunuhan, kenapa harus ditanam dengan kondisi tengkurap dan kedalamannya pun hanya 1 cm, 2 cm. Sehingga ini nongol karena bengkak, mayat ini nongol, kelihatanlah tangannya. Polres Temanggung kini memburu terduga pelaku yakni pacar korban yang tidak diketahui keberadaannya usai korban dilaporkan menghilang oleh keluarga. September lalu, seorang pemuda di Bantaeng, Sulawesi Selatan tega memutilasi kekasihnya gara-gara cemburu dan kesal lantaran ditolak berhubungan intim. Pelaku memutilasi korban di pinggir sungai dan baru ditemukan setelah 11 hari. Pembunuhan sadis terhadap seorang siswi di pinggir sungai Biangloe, Desa Barua, Bantaeng, Sulawesi Selatan akhirnya terkuak. Korban yang berusia 16 tahun ternyata dibunuh dan dimutilasi kekasihnya yang juga masih berstatus pelajar SMA. Pelaku yang berusia 17 tahun tega memutilasi pacarnya gara-gara cemburu dan ditolak berhubungan intim. Korban ini menjalin hubungan asmara. Mengenai bayi, berdasar pengakuan awal, ini pelaku melakukan pembunuhan pertama dengan mencekik. Jadi awalnya pelaku ini pengen dilayani hubungan intim lah, tapi korban tidak mau. Kemudian emosi dari pelaku kemudian dicekik. Sebelumnya, sesosok jasad siswi ditemukan warga di Sungai Biangloe, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 11 September lalu. Diketahui sebelumnya korban dinyatakan menghilang sejak awal September oleh keluarga. Saat ditemukan jasad dalam kondisi termutilasi, polisi dibantu warga mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Di bulan yang sama, tidak butuh waktu lama, polisi mengungkap misteri tewasnya siswi SMP yang jasadnya ditemukan di kebun karet di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Korban ternyata dibunuh kekasihnya usai berkencan hanya demi untuk mengambil ponselnya. Kurang dari 24 jam, aparat Satreskrim Polres Pesawaran meringkus pembunuh siswi SMP yang jasadnya ditemukan di kebun karet Dusun Kemuliaan, Desa Kalirejo, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Pelaku merupakan kekasih korban bernama Kamal Rajab Saputra, berusia 21 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat membunuh korban lantaran mengincar ponselnya. Pembunuhan ini bermula saat pelaku mengajak korban untuk bertemu. Pelaku kemudian membawa korban ke perkebunan karet yang tidak jauh dari rumah korban. Di tengah kebun karet, usai berkencan, pelaku memaksa korban untuk menyerahkan ponselnya, namun ditolak hingga keduanya terlibat cekcok. Pelaku yang gelap mata kemudian menganiaya korban dengan brutal hingga tewas seketika, lalu ditinggalkan begitu saja di kebun karet hingga akhirnya ditemukan warga. Jadi sebetulnya handphone itu ini menjadi satu penyebab ya kenapa si tersangka itu melakukan tindakan sadis ya, karena tersangka ini korban ini di handphone korban itu terdapat gambar-gambar yang tidak senonoh di antara dua, karena udah kenal-kenalan gitu, saling membujuk ya kan, merayu-rayu, akhirnya mereka saling berkomunikasi melalui media sosial, chat-chatan. Nah, ini ada gambar-gambar yang tidak senonoh yang milik si tersangka, sehingga tersangka takut disebar gitu.
Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Gedong Tataan. Ia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, warga Dusun Kemuliaan Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung, gempar dengan penemuan jasad seorang siswi SMP di kebun karet. Korban masih berusia 15 tahun yang tinggal tidak jauh dari lokasi penemuan jasad. Di tubuh korban didapati adanya luka di kepala dan sayatan di lehernya akibat penganiayaan menggunakan pecahan botol dan ikat pinggang yang juga ditemukan polisi di lokasi. Sementara di ibu kota Jakarta, sakit hati cintanya diputuskan. Seorang pemuda tega membunuh mantan kekasihnya pada Juli lalu. Pelaku bahkan sudah merencanakan pembunuhan itu dengan dibantu dua temannya, lalu membuang jasadnya di Kali Cikeas, Kota Bekasi. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembunuhan berencana disertai pencurian di Ciracas, Jakarta Timur. 3 pelaku ditangkap di mana satu diantaranya merupakan mantan kekasih korban yang juga otak dari pembunuhan ini. Pelaku mengajak 2 temannya untuk membunuh korban lantaran sakit hati cintanya diputuskan. Selain itu, pelaku juga merampas barang berharga milik korban. Korban dihabisi usai berhubungan badan di kamar kosong sebuah toko bangunan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Jasad korban kemudian dibuang pelaku ke Kali Cikeas, Kota Bekasi. Bahwanya ada kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh pelaku utama sebelum menghabisi daripada nyawa korban, yaitu ada niatan ya membuat janjian dulu untuk ketemu ya di suatu tempat ya. Tepatnya di depan akuarium pemadam Ciracas. Mereka sudah membuat janji ya. Kemudian pada saat korban datang, ini kemudian dijemput oleh tersangka AM sesuai dengan perjanjian. Kemudian mereka melakukan hubungan di TKP, yaitu di toko bangunan Jalan Ciracas Raya. Ini ada kamar kosong di situ yang digunakan pelaku untuk berhubungan badan dulu. Kemudian setelah itu korban merasa kaget karena di dalam kamar ternyata ada 2 orang laki-laki lain ya yang ternyata sudah dipersiapkan oleh pelaku utama ya untuk menghabisi nyawa korban. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, jasad wanita muda ditemukan di Kali Cikeas, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil identifikasi, korban diketahui bernama AM, 16 tahun, warga Ciracas, Jakarta Timur. Keluarga korban syok lantaran tidak percaya anak perempuan mereka meninggal dengan cara yang tragis. Sementara itu, toko bangunan di Jalan Ciracas Raya yang menjadi lokasi pembunuhan AM masih terpasang garis polisi. Para pegawai tidak menyangka jika salah satu rekan mereka ternyata pelaku pembunuhan dan menjadikan salah satu kamar untuk tempat eksekusi. Menjalin cinta yang sehat dan tanpa kekerasan tentulah indah. Emosi yang dilampiaskan dengan kekerasan pada pasangan hanya akan meninggalkan luka dan duka. Pemirsa, usai jeda Realita akan hadir dengan informasi karena mabuk miras, seorang ayah tega memperkosa anak kandungnya. Tetaplah bersama kami.